Pemirsa, masih di dalam diskusi kita mengenai hak waris perempuan. Saya tergelitik sekali dengan pernyataan Mbak Dini tadi yang menyatakan bahwa kita tuh kaya dengan fondasi hukum sehingga kita bisa menggunakan acuan yang mana saja. Apakah itu hukum agama, apakah itu hukum negara, atau hukum adat menyangkut soal waris. Yang kemudian agak membuat galau bahasa sekarang. Mungkin nggak sih sesungguhnya kita bisa menyatukan sehingga kemudian sebagai seorang muslim saya memilih hukum agama saya tapi tidak berbenturan dengan hukum negara, tidak juga menyalahi hukum adat. Mungkin nggak Mbak Maria? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi kalau tadi kan kita dari sisi perspektif sebagai warga negara Indonesia misalnya ya, karena Indonesia sudah punya undang-undang tentang waris ya, misalnya sudah diatur gitu ya, atau hukum positif sudah ada misalnya, lalu kita memilih hukum positif sebagai warga negara, memilih hukum positif hukum yang negara. Berlaku hukum negara di Indonesia misalnya. Dari sisi judulnya ini bukan hukum Islam karena Indonesia bukan negara Islam gitu ya. Sehingga kita kemudian pilihan ini tidak salah karena kita adalah sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kemudian ketika saya sebagai orang Lombok misalnya, kita memilih hukum adat karena di adat saya hidup di Lombok gitu. Saya sebagai warga Lombok, saya harus memilih hukum adat. Jadi kedua-duanya, hukum positif maupun hukum adat bisa dipilih ketika tidak bertentangan dengan maqasidus syari'. Jadi dengan tujuan dari pembentukan hukum Islam. Jadi contohnya gini, misalnya saya ingin menganalogkan yang agak ekstrim misalnya, ketika di Al-Quran dikatakan bahwa pencuri harus dipotong tangan. Lalu kita di Indonesia kan tidak berlaku hukum itu. Jadi meskipun kita orang Muslim, kita tidak bisa memberlakukan Al-Quran ini bahwa pencuri harus potong tangan. Yang kita pakai adalah KUHP, ada ketentuannya sendiri. Itu bukan berarti ketika kita menggunakan KUHP lalu kita dianggap tidak Muslim. Kita tetap sebagai warga negara Muslim karena substansi dari potong tangan ini adalah untuk membuat jera para pencuri. Sama halnya dengan kita di Indonesia, hukuman yang diberikan kepada pencuri adalah misalnya penjara sekian tahun. Itu kan maksudnya kan sama. Substansi dari tujuan ini sebenarnya yang bisa menjadi pegangan kita, yang menjadi jalan tengahnya di situ. Jadi bahkan kalau kita lihat dari fikih siasah itu dibenarkan. Jadi undang-undang maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan substansi Islam maka bisa dikategorikan sebagai ketentuan agama atau ketentuan Islam. Saya kira begitu. Jadi semangat yang substansi dari lebih substantif gitu ya pendekatannya, bukan pada teks apakah dari adat atau dari hukum positif. Saya kira begitu. Mbak Dini mungkin. Jadi pilihan substantif itu memang paling tepat ya saya kira. Jadi ketika misalnya di Lombok misalnya adat mengatakan perempuan tidak mendapatkan hak waris. Tetapi dengan banyaknya putusan pengadilan yang mengatakan bisa kok perempuan Lombok mendapatkan waris, itu pun tidak hanya menggunakan argumentasi hukum negara, tetapi juga ada pertimbangan dari hukum adat lain gitu. Hukum adat pun ternyata tidak satu di Lombok itu. Jadi waktu itu kami sempat juga berdialog gitu ya dengan para tetua adat di sana. Mereka mengatakan bahwa adat Lombok yang sesungguhnya sebetulnya sudah tidak terlalu dikenali oleh masyarakat Lombok sendiri. Seperti misalnya musyawarah untuk menentukan segala sesuatu persoalan. Seperti contohnya waris ini. Jadi ada satu istilah suluh ya yang mereka katakan bahwa prinsip keadilan yang harus benar-benar diutamakan. Begitu. Jadi saya kira itu yang pertama. Kemudian kasus yang lain misalnya di Padang juga demikian. Jadi ketika kalau di Lombok itu kasusnya hukum adat dianggap tidak adil, tetapi di Padang hukum adat justru adil untuk perempuan begitu. Tapi meskipun demikian di Padang pun tidak dengan mudah juga perempuan bisa mendapatkan hak waris itu gitu. Padahal adatnya sudah mengatakan demikian. Nah kemudian bagaimana menyiasati seperti itu? Nah kemudian banyaklah inisiatif dari perempuan di Padang itu untuk kemudian melihat kembali bahwa secara prinsip hak waris itu seperti apa sih begitu. Jadi saya kira pilihan-pilihan itulah yang kemudian bisa bisa memutuskan sesuatu khususnya hak waris untuk perempuan yang lebih adil. Seperti jadi saya kira apa yang disampaikan Mbak Maria dengan contoh-contohnya pada masa lalu itu masa Rasulullah itu sepertinya memang
Kemudian saat ini saya kira sudah banyak peluang-peluang begitu untuk perempuan di Indonesia untuk apa namanya bukan merebut ya, tapi mendapatkan hak waris tersebut begitu. Dan saya kira contoh-contoh banyak lah, misalnya di keluarga kita masing-masing. Misalnya bisa sebagai contoh, misalnya ketika keluarga orang tua saya misalnya membagi waris itu dengan beberapa petak tanah itu, jadi satu petak tanah dibagi laki-laki perempuan rata. Satu petak tanah rata seperti itu. Atau ada satu lagi yang menurut saya juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi ketika dia mengetahui sistem hukum dan konteks di wilayahnya tidak adil untuk anak perempuan, kemudian mereka biasanya memberikan hartanya itu sebelum mereka meninggal. Jadi menghibahkan begitu. Jadi ada beberapa kasus di Padang dan Lombok seperti itu. Jadi ketika mereka sudah tua begitu, menjelang sakit-sakitan, jadi dia memberikan hibah atau memberikan harta pusakanya, warisan tanah, entah itu kebun, entah itu rumah, kepada anak perempuan dan laki-laki yang sama rata begitu. Waktu itu kami sempat menanyakan kenapa melakukan itu. Karena saya khawatir dengan pembagian waris yang akan terjadi kepada anak perempuan saya gitu. Jadi saya kira juga hal-hal seperti itu juga sudah banyak terjadi di masyarakat, sebuah strategi untuk masyarakat begitu. Oke. Ya, saya sedikit menambahkan tentang hukum adat ya. Di dalam kaidah fikih juga disebutkan al-adah muhakkamah, bahwa adat istiadat itu bisa menjadi hukum gitu. Dan ketika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan substansi Islam, saya kira itu juga tidak perlu dipermasalahkan, karena itu substansinya sama dengan Islam. Oke. Terkait hal itu ada satu pertanyaan dari pemirsa menyangkut ekstrim gak sih perempuan menuntut hak waris yang sama? Padahal di dalam teks sudah tegas bahwa pembagian perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Ekstrim nggak? Ini pertanyaan. Bisa direspon singkat oleh Mbak Maria? Iya, soal ekstrim dan tidak ekstrim ini kan tergantung situasinya ya. Tergantung situasinya. Kalau kita lihat dalam konteks kita hari ini, menurut saya tidak ekstrim ya. Dan itu menjadi pertanyaan yang wajar. Bisa biasa terjadi di mana-mana gitu. Dan ketika kembali lagi bagaimana pembagian waris itu dilakukan, saya kira pembagiannya ya prinsip-prinsip tadi, prinsip keadilan, prinsip saling merelakan, saling rela. Artinya ridon biridon itu kan satu sama lain rela dengan bagiannya. Itu kan kuncinya sebenarnya di situ. Jadi ketika dia merasa mungkin di dalam keluarganya sangat fanatik ya dengan pandangan yang tekstual, barangkali menurut dia ekstrim. Tetapi di saat misalnya situasi kehidupan keluarga dia dalam terutama hubungan antara saudara satu dengan saudara yang lain di dalam keluarga itu biasa, komunikasinya baik, enak, lalu dia bisa diperlakukan satu sama lain setara, saya pikir tidak ekstrim, biasa saja. Tergantung dari situasinya. Ya. Oke, pertanyaan lain adalah soal wakaf. Wakaf apakah sama dengan waris, dan wakaf apakah bisa digugat oleh ahli waris? Ini tapi ditahan dulu, kita akan kembali pemirsa dengan jawabannya, jadi pastikan Anda tetap di Belajar Islam.